Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 3 mendapatkan sebuah kesempatan untuk membahas materi Project Citizen mengenai memahami harmoni kewajiban dan hak negara juga warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Amalia Saratati. Kemudian dua rekan saya, yang pertama ada Niwayan Arisuma Dewi, dan yang kedua ada Adinda Chandra Widiana. Jadi untuk materi Citizen ini kami mendapat sebuah masalah publik bertemakan masalah publik yang terjadi di sekitar kita dan identifikasi permasalahan pada tahun 2025. Video ini dibuat oleh kelompok kami dengan merujuk pada kajian MPR RI dengan tujuan untuk mengajak masyarakat memahami bahwa kedaulatan rakyat tidak hanya diwujudkan melalui pemilu, tetapi juga melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan. Melalui video ini, kami ingin meningkatkan kesadaran tentang pentingnya demokrasi substansial yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, mendorong masyarakat menjadi subjek demokrasi yang kritis dan beretika di ruang digital, serta mendukung transparansi dan penyaluran aspirasi rakyat melalui kanal resmi. Baik, selanjutnya adalah menganalisis permasalahan dan kebijakan pemerintah. Analisis permasalahan yang pertama ada dominasi demokrasi prosedural. Diskursus demokrasi sering terfokus pada mekanisme formal prosedural atau pemilu dan pencalonan langsung, tanpa penguatan demokrasi substansial yang memperhatikan partisipasi hakiki rakyat sesuai dengan Pancasila, termasuk musyawarah, akuntabilitas, hak partisipasi, dan kesetaraan. Selanjutnya, ada era digital memperlihatkan ketidakseimbangan. Aktivitas politik di dunia maya mempengaruhi opini publik dan tindakan nyata. Namun belum ada sistem politik atau kebijakan yang secara jelas mengatur hubungan antara suara digital dan proses demokrasi formal. Kemudian selanjutnya, ada kebijakan pemerintah. Kebijakan terkait yang pertama, pengkajian oleh MPR RI melalui FGD. Badan Pengkajian MPR RI melakukan kajian internal termasuk FGD dengan pakar tentang kedaulatan rakyat serta relevansi demokrasi dengan nilai Pancasila dan menegaskan perlunya redefinisi konsep kedaulatan rakyat di era digital ini. Yang selanjutnya ada peran kebijakan partisipasi dan forum keterlibatan publik. Usulan kebijakan yang muncul dari kajian tersebut mencakup perlunya memperkuat ruang partisipasi publik yang bermakna, misalnya melalui kanal resmi aspirasi masyarakat serta penataan konstitusional dan budaya politik yang lebih inklusif. Nah, setelah kami melakukan analisa, kami menemukan beberapa kekurangan dan hambatan dari kasus ini. Yang pertama, kami akan membahas kekurangannya terlebih dahulu. Kekurangan yang pertama yaitu kurangnya demokrasi substansial, di mana ini berarti praktik demokrasi masih terlalu menekankan aspek prosedural tanpa memastikan partisipasi rakyat dalam proses yang bermakna. Dan hasil kebijakan yang langsung memperbaiki kesejahteraan rakyat. Nah, kekurangan yang kedua yaitu relevansi Pancasila dengan praktik demokrasi kontemporer, yang dimana itu berarti konsep demokrasi Pancasila masih abstrak dan belum dioperasionalkan secara jelas dalam menghadapi dinamika politik modern, termasuk di dunia era digital. Nah, selanjutnya kita masuk ke hambatan dari kasus ini. Hambatan yang pertama yaitu media sosial menciptakan ruang politik baru yang bergerak sangat cepat, sehingga institusi politik formal lambat atau kurang siap mengelolanya secara efektif dalam kerangka demokrasi yang sehat. Nah, hambatan yang kedua yaitu masyarakat belum sepenuhnya memahami cara terbaik menggunakan ruang digital sebagai bagian dari partisipasi politik yang meaningful atau bermakna. Nah, setelah mengetahui kekurangan dan juga hambatan dari kasus ini, adapun penyelesaian masalah yang sudah kami analisa terlebih dahulu. Yang pertama yaitu
Redefinisi kedaulatan rakyat agar relevan dengan tantangan demokrasi modern. Tidak hanya sekedar suara formal, tetapi keterlibatan aktif yang bermakna dalam proses politik. Yang berarti menafsirkan ulang makna kedaulatan rakyat agar sesuai dengan perkembangan demokrasi saat ini. Nah, kedaulatan rakyat tidak hanya dimaknai sebagai hak memilih saat pemilu, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat secara berkelanjutan dalam proses politik, seperti menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan, dan ikut dalam pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, rakyat benar-benar menjadi subjek utama demokrasi, bukan hanya sekedar objek saat pemilu. Nah, yang kedua yaitu adalah penguatan mekanisme demokrasi substansial, yaitu dengan menciptakan ruang diskusi publik, kanal aspirasi resmi yang terhubung ke lembaga legislatif ataupun eksekutif, serta pendidikan politik untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Dengan memperkuat demokrasi agar tidak berhenti pada prosedur formal, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Caranya dengan membuka ruang diskusi publik yang inklusif, menyediakan saluran aspirasi resmi yang efektif dan terhubung langsung ke lembaga-lembaga negara, serta meningkatkan pendidikan politik agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas partisipasi rakyat, bukan sekadar jumlah partisipasinya. Jadi aku bakal ngelanjutin materi yang udah temen aku bahas, yaitu kita masuk ke yang hambatan nomor 3, yaitu adaptasi regulasi terhadap era digital, yaitu menyelaraskan kebijakan politik dengan kemajuan teknologi informasi dan media sosial, termasuk transparansi, kontrol konten, dan perlindungan etika demokrasi. Aturan dan kebijakan politik harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital dan media sosial. Pemerintah perlu memastikan transparansi informasi mengatur penyebaran konten politik agar tidak merusak demokrasi, seperti hoaks dan ujaran kebencian, serta menjaga etika demokrasi di ruang digital. Dengan adaptasi ini, media digital dapat menjadi sarana partisipasi politik yang sehat, bukan sumber konflik atau disinformasi. Jadi kelompok kami mempunyai pamflet di atas, yang di atas bisa kalian lihat di atas. Jadi pamflet ini menjelaskan bahwa demokrasi yang sehat tidak boleh berhenti pada tahap prosedural seperti sekedar memberikan suara di kotak pemilihan, melainkan harus melangkah menuju demokrasi substansial di mana masyarakat terlibat aktif dalam diskusi, kritis terhadap data, dan berani menyuarakan pendapat demi kepentingan bersama. Melalui visual yang mengontraskan kesunyian di bilik suara dengan dinamisnya ruang diskusi, pesan ini mengajak kita semua untuk tidak hanya menjadi pemilih pasif setiap 5 tahun sekali, tetapi menjadi warga negara yang berdaya dengan terus mengawal kebijakan dan berpartisipasi aktif dalam setiap proses pembangunan bangsa agar demokrasi kita tetap hidup dan bermakna. Jadi sekarang kita lanjut ke part terakhir, yaitu kesimpulan dari seluruh materi yang udah kita bahas tadi. Jadi kesimpulannya adalah kasus yang dibahas oleh Badan Pengkajian MPRI menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan struktural dan kontekstual, terutama bagaimana suara rakyat dipahami dan diakomodasi dalam demokrasi formal di tengah dominasi prosedur dan pengaruh digital. Solusinya harus mencakup redefinisi kedaulatan rakyat, penguatan nilai demokrasi yang substansial, serta penyesuaian terhadap tantangan digital yang berkembang. Jadi sekian pemaparan materi produk Citizen dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak disengaja maupun disengaja. Kami tutup dengan terima kasih.